Tanaman yang satu ini mudah didapat di sekitar kita. Bentuknya yang kecil dan warnanya hijau pekat, tanaman ini sering diabaikan begitu saja, padahal khasiatnya luar biasa loh. Dari daun, batang hingga akarnya pun bisa dimanfaatkan. Inilah pegagan. Karena bersifat sebagai antioksidan dan antibakteri, sejak dulu tumbuhan ini sering digunakan dalam pengobatan tradisional Cina. Menurut penelitian, daun pegagan sudah lama dipercaya nenek moyang kita sebagai ramuan herbal yang dijadikan pengobatan berbagai macam penyakit. Antara lain bisa memperlancar aliran darah, mempercepat penyembuhan luka, meningkatkan fungsi otak, dan juga bisa menyamarkan guratan pada kulit loh. Makanya banyak yang memanfaatkan untuk kecantikan, bisa melembabkan kulit wajah, mempercepat pemulihan jerawat, dan juga meningkatkan kolagen. Nah, ini daun pegagan yang udah aku tumbuk. Tuh. Dihalusin ya Mbak ya? Dihalusin, lalu aku tambahkan putih telur. Ya. Lalu kita aduk. Kita tambahkan minyak zaitunnya. Nah, kita aduk sampai rata. Lalu yang terakhir adalah madu. Kita aduk lagi. Tuh, ternyata masker dari daun pegagan cocok banget untuk mengembalikan kulit wajah yang sebelumnya terlihat gelap dan kusam. Nah, selain untuk wajah, bisa dijadikan lulur dan dibalurkan ke tangan dan kaki. Selain untuk kecantikan, ternyata daun pegagan bisa dikonsumsi, bahkan bisa diolah menjadi minuman yang menyegarkan dan menyehatkan. Bahkan selain bisa menjadi lalapan, bisa juga dijadikan bahan makanan seperti lumpia. Wah, luar biasa ya. Tapi pemirsa Cahaya Pagi, kalau dikonsumsi kayak gitu, apa nggak bahaya ya? Kalau kita bicara tentang pegagan ini diolah sebagai jus, jamu, ini sangat baik. Karena pegagan itu salah satu kandungan yang maksimal itu adalah untuk nutrisi otak. Jadi perlu kita pahami pegagan atau antanan ini adalah 10 herba terbaik untuk nutrisi otak. Jadi pengganti ginkgo biloba, karena ginkgo biloba itu ada efek kecanduan, maka pegagan ini dijadikan 10 herba terbaik. Ya, jadi dijadikan jus sangat baik untuk nutrisi otak, dijadikan untuk kecantikan, dijadikan masker juga sangat baik karena dia mudah untuk regenerasi sel. Dengan manfaat yang banyak dan khasiatnya yang luar biasa ini, kita harus bersyukur karena tanaman pegagan ini banyak tumbuh di sekitar kita. Jika memang demikian, kenapa agama tidak pernah menyebut daun ini dalam terapi ala Nabi ya? Kalau kita lihat dalam konteks Islam memang tidak ada kisah tentang pegagan, baik itu dalam kitab Al-Baitor dari 1400 tanaman obat yang ditulis oleh seorang ulama di abad ke-9 pada saat itu tidak menulis tentang pegagan. Tapi paling tidak kalau kita bicara tentang Rasulullah itu sering menggunakan tanaman-tanaman juga. Ya, tidak hanya untuk kesehatan tapi sebagai rempah-rempah. Ya, mungkin kita sering mengenal dengan kayu manis, ya kita sering mengenal dengan kapulaga. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi tradisi ya orang-orang terdahulu. Jadi kalau pegagan secara dalam teks Islamnya memang tidak diangkat, tapi dalam perkataan Ibnu Qayyim dimasukkan bab yang kedua tentang tanaman yang ada di sekitar kita adalah obat yang tepat. Pemirsa Cahaya Pagi, nggak kerasa ya kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih loh udah menyaksikan program Cahaya Pagi di hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi setiap Senin sampai dengan Kamis di waktu dan jam yang sama. Saya Raini Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.